waktu dengar ceritanya di YouTube saya dan baca bukunya Adi Krishna ini, bahwa kita harus berpihak untuk membangun Bali Utara karena ini adalah kawasan yang penuh potensi dan para pelakunya di sini penuh kreativitas. Malah Kabupaten Buleleng sudah ditetapkan sebagai kabupaten kreatif oleh pemerintah Indonesia. Denpasar ke Buleleng. Cakep. Sambil lihat lumba-lumba di waktu yang singkat. Cakep. Acara nentas bukan kaleng-kaleng. Cakep. Bersama komunitas Bali Utara semakin meningkat. Ya, selamat sore buat teman-teman komunitas Bali Utara. Selamat datang Pak Menteri. Izin saya ingin menyampaikan sedikit. Kalau bicara Krishna oleh-oleh itu Pak Menteri, itu kita mulainya buka 2007. 2007 Krishna pertama, 2008 Krishna 2, 2009 Krishna ketiga, 2010 Krishna keempat. Ya, dengan usia 17 tahun, Krishna itu sekarang total sama restoran dan masuk juga yang kita baru buka di Jogja 3 bulan, Krishna oleh-oleh Nusantara Jogja. Total outlet kami 41 outlet. 41 outlet. Nah, kita bicara Bali Utara. Bali Utara itu ada 8 outlet. Bali Utara kita buka di 2014 sampai sekarang usianya kurang lebih 15 tahun untuk Bali Utara, dan sampai saat ini Bali Utara untuk outlet di Bali Utara masih berdarah-darah Pak Menteri. Berdarah-darah Pak Menteri. Saya tetap kasih semangat untuk masyarakat Bali Utara, tetap semangat. Pada akhirnya nanti Bali Utara pasti akan maju. Ya, nanti alam yang akan mengatur nanti semuanya. Saya lihat perkembangan Bali Utara, outlet yang di Bali Utara. Kalau kita bicara Bali Selatan, buat teman-teman komunitas, kalau bicara Bali Selatan, itu tamu yang datang ke masing-masing outlet, kita bicara satu outlet aja. Senin sampai Kamis itu kurang lebih 5.000 orang. Satu outlet. Tetapi kalau Sabtu Minggu itu kunjungan tamu yang ke Krishna yang satu outlet itu 7.000 sampai 10.000 orang per hari. Artinya berapakah omset Krishna? Nah, itu tinggal dikalikan aja. Tinggal dikalikan. Nah, boleh dikatakan Krishna juga pembayar pajak tertinggi di Bali. Di Bali, ya kedua. Nah, untuk saya juga menyampaikan UMKM yang untuk Bali itu kita menampung 475 UMKM, Bang Andre. 475 UMKM, sedangkan untuk di Jogja sendiri baru 183 UMKM. Nah, Bapak dan Ibu komunitas yang ada di sini, yang hadir di sini, kita selalu terbuka untuk produk yang ada di Krishna. Tetapi kalau Bapak dan Ibu ingin memasukkan produk di Krishna, sebaiknya teman-teman mampir dulu lihat-lihat di Krishna. Produk apa yang belum ada di Krishna? Silakan buat yang belum ada di Krishna. Ya, karena kan tujuan kami buka dimanapun pasti ingin membuka lapangan pekerjaan, mungkin membuka untuk para UMKM. Nah, apalagi sekarang kan baru mulai kita di Jogja. Di Jogja secara customernya sangat ramai, Pak Menteri, tetapi daya belinya rendah, beda sama Bali. Nah, harapan saya kepada Pak Menteri, semoga dengan kedatangan Pak Menteri, ya harapan kami untuk Bali Utara, apalagi bukan hanya Krishna aja ya. Krishna mengabdikan diri ke tanah kelahiran, memberanikan diri membuka 8 outlet di sini. Dengan jumlah karyawan sebelum pandemi itu kurang lebih ada 1.000 orang. Tetapi setelah pandemi kita kurangi dan sekarang jumlah karyawan kami tidak lebih dari 500 orang. Nah, dari situlah, dari belajar dari pandemi itulah kita bisa membuat seefisien mungkin bagaimana caranya Bali Utara, Krishna yang Bali Utara ini bisa bertahan. Satu-satunya pasti mengurangi karyawan, karena biaya kos yang paling tinggi adalah karyawan. Sedangkan saya sendiri ingin kembali ke tanah kelahiran saya ingin membuka lapangan pekerjaan.
Nah, keluhan yang selalu ada, yang selalu dipermasalahkan di Bali Utara sendiri adalah seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak dari TPRI, itu terlalu jauh. Karena perjalanan dari Bali Selatan, kalau dari Kute ke Bali Utara itu bisa 4 jam, Pak Menteri. Tetapi kalau dari Denpasar ke Bali Utara itu 3 jam. Nah, itulah kendala permasalahan yang ada di Bali Utara. Nah, mudah-mudahan, kan biasanya setiap pilgub pasti ada wacana bandara kan gitu. Semudah-mudahan tidak dipakai politik ya. Harapan kami sebagai pengusaha lokal Bali, mudah-mudahan bandara ini terwujud, tetapi yang paling utama adalah jalan tol. Kalau ada bandara, jalan tol juga belum ada, itu juga berat. Makanya yang paling penting adalah tol dulu baru bandara. Yang sekarang sudah ada shortcut. Shortcut ada pengaruh, tapi tidak terlalu signifikan, Pak Menteri. Yang paling penting adalah, kalau menurut saya, adalah tol. Nah, tetapi melihat shortcut yang sekarang sudah dibangun, nah sekarang lebih gampang ngejual Bali Utara. Seperti contoh komunitas-komunitas yang ke Bali, pasti saya selalu, yang tadinya dia turnya ke luar Bali, saya selalu promosi biar ke Bali Utara. Nah, tadi ada kurang lebih 500 orang itu melewati. Itu teman-teman kami juga, karena kan saya kan ketua IMI Bali. Ketua IMI Bali kita bawa lewat Singaraja. Nah, untuk nginep di Singaraja itu masih agak berat, dan izin juga Pak Menteri, tanggal 6, 7, 8 ini kita akan ada Jambore Nasional Aqua Bike di Bali. Arusnya itu kan di Danau Toba. Nah, saya minta biar di Bali. Udah Bali Utara. Akhirnya tanggal 6, 8 minggu depan itu ada acara Aqua Bike di Lopina. Itu supportnya memang Krishna, dan kita akan membuka stand-stand untuk para UMKM. Untuk para UMKM kita siapkan semua gratis. Tidak ada yang bayar. Karena tujuannya ingin menghidupkan ekonomi dan para UMKM yang ada di Bali Utara. Sekali lagi buat teman-teman komunitas Bali Utara, jangan patah semangat. Ayo kita bangun Bali Utara, ayo kita semangat. Saya yakin pasti akan ada jalan. Dan ini pas banget nih Magic Hours. Ini $1 million view sebetulnya. Kalau dari komunitas fotografi nih, silakan diambil gambarnya. Kebetulan ayah saya ajak, usianya 88 tahun, duduk di sebelah sana. Dialah yang pertama kali mengenalkan Singaraja dan Bali Utara kepada saya. Jadi tahun 79, udah ada yang lahir tahun 79? 171. Laura lahir tahun berapa? Saya 87. Nah, jadi tahun 79 saya pertama kali ke sini naik mobil, itu udah sekitar 3,5 jam dari Denpasar. Kami tinggal di Kuta terus ke sini. Tentunya sekarang dengan macet dan lain sebagainya mungkin lebih. Tadi saya juga lebih, dan saya ngerasa memang tantangannya ke Bali Utara ini adalah jarak dan waktu tempuh. Jadi singkat aja bahwa saya komit ke Chief Doni, dan juga waktu dengar ceritanya di YouTube saya dan baca bukunya Adi Krishna ini, bahwa kita harus berpihak untuk membangun Bali Utara karena ini adalah kawasan yang penuh potensi, dan para pelakunya di sini penuh kreativitas. Malah Kabupaten Buleleng sudah ditetapkan sebagai kabupaten kreatif oleh pemerintah Indonesia, sehingga kita harapkan nanti wisata di Bali Utara ini akan bangkit. Nah, ternyata di Singaraja dan sekitarnya ini punya keunggulan dari segi penilaian, itu adalah seni pertunjukan dan seni kriya. Jadi untuk belanja, tadi saya tanya sama Adi Krishna, apa yang diproduksi di sini itu minyak dan kacang ya? Dan keripik. Dan keripik. Nah, ini juga nanti menjadi unggulan di sini supaya para UMKM bisa merasakan bukan hanya netas tapi netes ekonominya. Karena sekarang nyari kerja gampang atau susah? Para komunitas nyari kerja gampang atau susah? Susah atau susah banget. Nah, dengan dibangunnya ekonomi ini, mudah-mudahan Bali Utara menjadi destinasi unggulan. Saya mengajak bahwa ini masih banyak waktu kita berdiskusi, karena sebetulnya ini bajunya tulisannya komunitasin aja. Kita punya slogan ini,
Chief Doni, karena komunitas itu ternyata lebih memiliki ide-ide yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi di masing-masing daerahnya. Jadi saya bilang kalau ada masalah misalnya Bali Utara ini, ya dikomunitasin aja. Jadi komunitas nanti yang mengusulkan kepada kita apa aja yang mesti dikerjakan. Events misalnya, jangan dong ini Indonesia Afrika Forum kembali lagi di Nusa Dua. Tapi karena ada 16 kepala negara, ya memang hanya di Nusa Dua yang bisa menampung para kepala negara. Tapi kalau misalnya nanti paling tidak di level nasional udah bisa dilakukan di Singaraja, ini akan sangat membantu. Gitu. Jadi Lora, kita dengar dari komunitas semua masukannya dan untuk informasi. Nah, ini bukan karena saya sama-sama berteman dengan Chief Doni dari zaman masih jadi pengusaha, bukan. Tapi kita memang berkomitmen untuk memberikan informasi seluas-luasnya. Malah ada satu kementerian yang memberikan informasi itu rutin dalam waktu yang bersamaan, yaitu setiap Senin sore kita memberikan weekly brief kepada semua yang membutuhkan informasi. Jadi Kemenparekraf mudah-mudahan nanti sekaligus juga menyambut pemerintahan yang baru dan nanti pimpinan yang baru juga. Saya harap konsep seperti ini yang memberikan informasi yang luas kepada komunitas, kepada masyarakat itu tidak berhenti, tapi akan terus dilanjutkan. Dan saya memulai menjadi menteri ini di Bali Utara juga, Haji Krishna. Jadi saya waktu dipanggil Pak Jokowi ke istana untuk ditunjuk di pemerintahan ini, pas lagi ada di Bali Utara. Saya lagi ada di Bali Utara bawa berkah. Bali Utara bawa berkah. Bali Utara bawa berkah. Nah, saya mengakhirinya juga di Bali Utara. Mudah-mudahan kita membuat sebuah produk herbal namanya minyak haji ini. Kebetulan saya yang buat, Pak. Oh, Jadi, sebagai oleh-oleh buat Pak Menteri. Jadi minyak ini asli rempah-rempah dari Buleleng, Pak. Jadi ada kandungan cengkeh, kandungan rimpang, segala macam yang kita ambil di desa dan kita olah di pabriknya Krishna. Dan sekarang minyak ini udah jadi salah satu souvenir terlaris di Krishna untuk souvenir herbalnya. Dan mudah-mudahan bisa go internasional, Pak. Jadi itu aja, dan semoga ke depan pariwisata Buleleng mempunyai lebih maju lagi, terutama wisata spiritualnya, wisata healingnya. Itu sih kayaknya Buleleng ini biar beda dengan Bali Selatan. Terima kasih Pak Menteri. Jadi terima kasih ini Haji Krishna sudah menggagas co-branding Wonderful Indonesia dengan minyak haji. Tadi langsung saya oleskan di sebelah sini, hangat dan tadi agak pusing-pusing, hilang langsung pusingnya. Ini bagus juga buat ini Pak, misalnya kalau Pak Menteri kan suka olahraga, sebelum olahraga, kebetulan saya yang buat kan, sebelum olahraga biar nggak kram, ini bagus banget dipijit kecil nih untuk kita para pelari. Iya benar, emang aromanya nggak kayak parfum disukai, tapi memang karena aroma herbal Pak, aroma herbal. Saya justru senang, jadi apa isinya? Cengkeh? Cengkeh ada, pala, jahe, banyak banget sih Pak. Rata ada minyak kayu putih juga mengandung di dalamnya. Daun-daun, kebanyakan daun-daun herbal, sama akar-akar herbal di bandi. Kayak rimpang-rimpang itu banyak, karena biar dapat hangatnya untuk memperlancar peredaran darah juga. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Untuk minyak ajik yang sekarang menjadi best seller. Ini herbal oil dari utara Bali. Betul. Desa Bengkel. Betul Pak. Sekarang udah masuk desa wisata juga. Sudah masuk desa wisata juga, dan ini adalah desa kreatif karena menghasilkan produk-produk ekonomi. Terima kasih. Tamu-tamu banyak suka ini Pak. Bisa juga disuplai untuk spa-spa di luar negeri. Iya, terima kasih Pak Menteri. Terima kasih.